الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحقيقة أصلا والشريعة فرعا ولا أصل إلا مع الفرع ولا فرع إلا مع الأصل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أصل الوجود وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين ما بعد. اللهم إنا نسألك رضاك ونسألك الشوق إلى لقائك. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فيك تحيرا. آمين يا رب العالمين بحق سيد المرسلين. Baik ikhwah sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, hadza akhir liqa'ina fi hadhihi sanah. Ini liqa terakhir pada tahun ini. Ya. Jadi kita dari dulu konsisten, nggak usah ribut-ribut masalah perayaan tahun baru. Kita selalu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Biasa-biasa aja kita. Ya. Jadi nanti Buya Aldomi request katanya bakar jagung katanya. Lah, katanya biasa-biasa aja. Iya. Hadis tadlis ya. Padahal ya. Jadi nanti kalau kita ngajinya panjangin pakai sholawat terus sembari nunggu ya. Jadi, kita bom langit dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Daripada keluar malah nyaksiin yang nggak jelas-jelas, sudah di sini aja ya. Nggak mesti ngaji. Kita masuk ke pasal berapa ini Bu Yunal? Ya, keempat ya, 8. Kitab yang jarang kita baca, tapi ini kitab paling penting dan paling saya suka untuk diajarkan diribat saat ini. Bughyatus Salik wa Irsadul Halik. Ditulis oleh Imam Al-Banani atau Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani An-Naqshbandi Asy-Syazili ya. ترافقه أولا ثم تنزل. ترافقه أولا ثم تنزل. لا بأس. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال. Jadi ini membahas tentang orang yang membual dengan ilmu ma'rifat, tapi pada prakteknya sebenarnya dia nggak paham-paham juga, ya, dia nggak paham-paham amat yang dibicarain, ya, karena amal pertama itu fiqhul qalb, hati yang faham, itu amal pertama. Jangan ente kalau ada orang ngomong ma'rifat, sholatnya dulu liatin, emang bisa ngeliatin sholat orang? Cara ngeliat sholat orang pakai apa? Pakai gerakannya apa pakai kolbunya? Nah, atau jumlah sholatnya? Kalau kayak gitu, Barsiso lebih hebat dong, dia 500 tahun sholat. Toh, Barsiso matinya mati kafir, mati musyrik. Maka berhentilah menilai orang dengan kuantitas ibadah. Juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat, membual sembarangan. Ya. Saya sampaikan sebelumnya ada sering bahwa ilmu hakikat itu dia lebih seksi dari cewek paling seksi. Lebih cakep dari cowok paling tampan. Coba mohon maaf, kalau cewek jalan di tepi jalan di
tapi nggak ada pakaiannya, itu jadi seksi atau memalukan? Cantiknya justru karena dia menutup aurat. Ini kalian nih kalau buka jadi nggak cantik, kita yang takut. Takut kita jangan-jangan OD apa? Ya, orang punya gangguan jiwa ya. Semakin ditutup, semakin orang penasaran. Ya. Artinya apa? Keindahan ilmu ma'rifat itu jangan diumbar di tengah jalan. Terus protes Buya, loh Buya kan buka pengajian ma'rifat dibuka. Loh saya buka kitab, saya ngaji kitab, dan majelisnya orang baca kitab. Dan toh yang nggak bisa ngaji kitab paham juga toh. Terus yang khawatir siapa? Orang yang sok ahli penjaga akidah Ahlussunnah. Khawatir umat tersesat. Loh nggak ada umat tersesat, biasa aja, malah senang-senang aja. Malah tambah sholat, tambah bagus sholatnya, ya kan? Tambah bagus cara bertuhannya. Tambah hilang rasa khawatir galaunya menghadapi pandemi sama itu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi yang rusuh kalau Buya ini buka ilmu hakikat itu Gus-gus, Habib-habib, ajengan-ajengan yang dia baca kitab ini tapi dia nggak bisa jelasin dengan seperti Buya gitu. Itu dia masalahnya. Dia bikin rumah makan, menunya sama tapi orang nggak menikmati. Kalau Buya buka, kok orang mau denger gitu, mau makan di situ. Jadi yang iri sama jualan rumah makan sesama rumah, ada nggak orang warteg iri sama rumah makan sederhana? Resto sederhana ada nggak? Resto sederhana iri nggak sama jualan warteg? Nggak masuk, nggak nyambung. Ini membeda. Artinya dari dulu sampai sekarang Buya, yang akan iri, yang akan hasad kepada ulama itu ya ulama. Ya, yang akan iri dengki dengan kajian-kajian begini orang-orang yang seakan-akan dia mendaulat dirinya menjadi penjaga akidah yang lurus. Nah, tergantung antum ini ikut ngaji dengan kita diribat karena viral-viralan, masyhur-masyhuran, YouTube-YouTuban, artinya ikutan, maka nanti juga akan meninggalkan Buya-Buya ini karena nanti ada orang meninggalkan dia. Ya. Jadi proses masuknya gimana, nanti keluarnya nggak jauh-jauh beda. Itu sebabnya kita dari awal mengatakan tariqatuna at-ta'allum. Tariqah kita ta'allum, ngaji, belajar. Jadi ngambil dari kolbu guru. Adapun laduni apa segala macam itu proses setelahnya, itu hadiah dari Allah Subhanahu. Itu bukan tariqat kita, itu tariqahnya Allah. Kalau laduni siapa yang ngasih? Itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Oke. Kalau yang belajar, Allah perlu belajar nggak? Nggak perlu belajar. Ngaji sama guru sama kitab sama, paham beda nggak? Nah, paham itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing orang beda. Oke, kita akan masuk kepada fasal Imam Al-Banani gregetan sekali dengan orang yang berbicara membual ilmu hakikat tapi tidak dibalut dengan hujah-hujah, dan sebenarnya dia nggak paham-paham amat. Dan orang seperti ini jangankan manusia, jin ifrit pun nggak pantas jadi muridnya. Gitu bahasa dia. Bahasa dia ngeri ya. Iblis pun tidak pantas jadi murid orang itu. Nanti kita akan sampai di teksnya. Sepertinya Al-Banani ini ketemu dengan orang-orang pembual ilmu-ilmu hakikat yang mereka tidak wusul padanya, tidak memahaminya dengan baik, tapi yadda'i idda'a, ya, mengaku aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai para murid, wahai murid, inna asyaddan nas alaik. Nah, ini coba bayangkan Al-Banani lagi ngomong ke antum. Al-Banani ini wali kutub. Apa kata dia? Wahai murid-muridku,
Seru kan punya guru wali kutub? Anggap saja Al-Banani lagi ngomong nih ke kita langsung. Inna asyaddan nasa 'alaika fasada, orang yang paling berbahaya merusak dirimu fil 'uqdah, dalam ikatanmu, ya, suhbatu man la yadulluka 'ala Allah. Bersahabat, berguru kepada orang yang tidak menunjukkan jalan kepada Allah. Dia cuma ngemeng-ngemeng doang, tapi tidak menghantarkan murid kepadanya. Ini jangan salah paham ya. Ya, berarti Syekh ini harus kelihatan muridnya sholat 1000 rakaat tiap hari. Enggak. Kita sudah bahas tadi, Barsiso selama 500 tahun, dia wiridan, dia zikiran, dia tahajudan tiap malam, tapi dia tidak beribadah dengan kemakrifatan. Ini beda. Ya. Wow, giliran yang lain lagi nih. Nikmati aja ya, kado akhirat tahun. Belum lagi nih tawaf ya. Iya. Bapak-bapak kan enggak. Ya. Fokus di sini ya. Jadi apa yang paling merusak kita? Berguru kepada orang yang tidak menghantarkan kepada Allah SWT, tidak menunjukkan jalan kepada Allah, malah cuma membual tentang Allah, tapi tidak membuka hijab kita kepada Allah SWT. Maka Imam Syafi'i ketika dia tidur di rumah Imam Ahmad, dia sholat tahajud sepanjang malam nggak? Enggak. Ya. Dia makan sedikit nggak? Enggak, dia makan banyak. Karena dalam persepsi orang awam seperti putri Imam Ahmad, wali mursyid kutub kamil itu kalau dia nggak tidur malam hari, tahajud aja. Maka ini pola Khidiriyah namanya. Karena ada satu riwayat teks Bu ya, disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah jumpa dengan Nabi Khidir. Nah, disinilah kita mengkritisi orang yang mengatakan Bukhari tidak percaya Nabi Khidir hidup. Ente salah paham. Al-Bukhari secara ilmu hadis tidak menemukan bahwa Nabi Khidir hidup. Tapi dia tidak menolak kehidupan Nabi Khidir. Beda toh? Beda. Itu Bukhari marah tuh kalau ada orang begitu tuh. Kita bila mengatakan ya, wa jami'il ahadits fima ta'allaq bihayatil Khidir ya, ba'da nubuwwati sayyidina Muhammad batil, maudhu, kazzab, labas ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis tentang hidupnya Nabi Khidir sampai umat Nabi Muhammad itu hadisnya palsu, gak ada masalah sama kita. Itu kan riwayat hadis. Hadis ini secara epistemologi penentuannya adalah empirik, dihafalkan, didengar, disalin, diriwayatkan. Kalau persoalan Nabi Khidir itu persoalan empirik atau persoalan rohani? Rohani. Jadi yang ketemu Allah itu tubuh antum yang sujud-sujud itu atau ruhnya? Maka yang disebut menunjukkan jalan kepada Allah, menunjukkan jalannya qalbu kepada sir-sir kepada ruh, atau sekedar banyak-banyak sholat. Itu riya, itu riya firriya, dan banyak mursyid begitu. Dia riya kepada muridnya. Dia bukan ibadah karena ingin dilihat Allah, tapi ingin dilihat muridnya. Coba perhatiin Abu Yazid, Junaid, ya, itu mereka pernah ngomong dulu di majelis-majelis mereka. Apa kata mereka? Seandainya murid melihat kami sekarang, tazandaku, mereka zindik. Tapi kalau mereka tahu masa lalu kami, mereka pasti akan rajin ibadah. Maksudnya apa itu? Dan wali-wali kutub itu memang semakin tinggi kewaliannya, dia semakin santai amalnya. Maka penunjuk
contoh dari guru itu bukan contoh kuantitas ibadah. Yang ditunjukkan itu makrifat dari kolbunya ke dalam sirnya. Dari sirnya masuk ke dalam rohnya. Ini amal lebih tinggi. Kenapa? Sayyidina Muhammad SAW ditanya, apa amal yang paling mulia? Sahih Bukhari. Apa jawaban beliau? Al-imanu billah. Iman engkau kepada Allah. Tasdik engkau, percaya engkau kepada Allah. Maka Asy-Syaikh dalilul qalbi ilallah. Syekh itu dalilnya kolbu, GPS-nya kolbu, penunjuk jalan kolbu kepada Allah, bukan penunjuk amal zahir semata. Ya, jadi jangan ketipu. Maka diribat kita menjaga syariat, tapi kita tidak mendewa-dewakan orang yang banyak kualitas ibadahnya. Maka di kita sini nggak ada kan mau beli mobil sholawatan 4.444 nggak ada. Walaupun ijazahnya ada di sini, kita nggak pakai itu. Ya, biar sakti baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kita pakai, tapi bukan untuk kesaktian, kita pakai untuk khatam zikir Imam Syazili. Ya, oke. Jadi yang dimaksud menunjukkan jalan bukan sekedar memberi contoh amal zahir, karena itu bisa saja syaitan bertubuh manusia melakukan itu. Nah, inilah ujian pertama murid, menghitung-hitung kuantitas amal guru. Saya pernah ngejain panitia dulu ya. Setiap kali masuk mobil, keluar mobil, turun, gerak dikit, astagfirullah, alhamdulillah, sengaja. Ini orang syak sama kita. Udah 3 hari, dia minta maafin Buya, saya udah syak Buya, ternyata Buya dia ahli zikir. Gerak dikit, astagfirullah, turun mobil, astagfirullah, ilahilallah, ternyata Buya itu ahli zikir, ampun Buya. Dalam hati lu kena prank. Emang zikir itu cuma gaya-gayaan begitu. Maka ada satu athar di Syu'abul Iman, khairu dzikri ma khafi, riwayat Baihaqi, sebaik-baik zikir yang disembunyikan di dalam kolbu, karena tidak ada riya di situ. Saya sengaja ngerjain dia itu. Akhirnya kita diyakini wali ya. Ya, anda dikirain wali ya. Ya lucu lah gitu ya. Yang pasti kita wali anak-anak kita ya, wali murid. Fayadkhul fi hadha kulli wahidin wa aqbarun nas fasadan man tajidul haqa'iqa tanhamiru min lisani kalma wa huwa min amaliha khalin. Orang yang paling merusak, orang yang engkau dapatkan ilmu hakikat tumpah ruah ya dari mulutnya, tapi dia tidak jauh daripada mengamalkannya, ya. Khalin itu kosong. Coba cek. Selama pandemi kemarin, itu pada lupa kan? Karena memori kita sangat pendek sekali. Selama pandemi, ahli-ahli tahajud pada ketakutan nggak? Orang yang rajin puasa Senin Kemis ketakutan? Orang yang banyak zikir pagi sore ketakutan? Ketakutan semua. Artinya amalan antum masih baru kulitnya, tembus ke kolbu, kepikiran pun tidak. Kena berita sedikit udah ketakutan. Mana yasinannya yang dulu itu yasinan? Ya, mana torikot-torikotnya hebat itu? Kok pada ketakutan semua? Takabur nggak boleh, cuma kok gelisah? Tandanya amaliyah itu baru pada kuantitas. Masih ingat hadis Nabi yang menyebutkan alim tidur lebih ditakuti syaitan daripada orang jahil sholat? Ini sudah cukup menyebutkan bahwa amal paling tinggi itu fiqhul qalb, pemahaman di dalam kalbu. Karena orang tidur, kalau dia tertidur, pahamnya hilang nggak? Pahamnya tetap ada, dia bangun tidur, dia amnesia nggak? Tapi kalau orang sholat, tertidur, sholatnya batal nggak? Buya nih sujud, Buya terus nggak bangkit-bangkit, ngorok. Sholatnya batal? Batal.
Kalau orang alim tertidur, ilmunya batal nggak? Nggak. Paham maksudnya? Jadi orang yang paling berbahaya itu orang yang ngobrol ma'rifat tapi tidak menunjukkan jalan kepadanya. Jalan apa? Bukan jalan amal zahir semata, tapi amal batin. Masih ingat Imam Najmuddin Kubro membagi thariqat 3? Catat ya. Thariqat abidin, ahli ibadah. Yang kedua, thariqat salikin, ahli riyadah, suka latihan, suka wiridan, suka tirakatan. Itu kelompok 2. Kalau perlu jalan kaki dari Surabaya ke Suramadu, dikit dekat no biar Surabaya ke Banten biar jalan kaki dilakoni, itu salik. Syukur-syukur saliknya tembus. Thariqah ketiga, thariqatul mahabbah wal ma'rifah. Beliau mengistilahkan mahabbah tapi di istilah kita ma'rifat. Bertentangan tidak. Mungkinkah orang mahabbah tanpa kenal? Maka mahabbah ma'rifah itu dia ya kesatuan. Itu ditulis oleh beliau dalam satu risalah yang kita sudah pernah buat Zoom, zaman-zaman Zoom masih kenceng. Ya, risalah at-turuqi ilallahi azza wa jal. Risalah jalan-jalan menuju Allah. Disebut zikir, orang awam bayanginnya tasbih 11.000. Atau kalau para salik 11.000 kali 7. Kalau ahli marifat enggak. Keselarasan kolbumu, sirmu, ruhmu dengan tubuhmu. Itu dia yang disebut zikir. Maka zikir sesaatnya orang arif setara dengan 70.000 kali orang sholat. Kalau di hadis lebih ngeri lagi. Sujudnya orang yang alim lebih utama, ngajinya orang alim, satu bab saja lebih afdal daripada 1000 kali sholat. Itu baru satu bab, satu fasal ente belajar ma'rifat, mengenal Allah ya, itu lebih afdal dari 1000 sholat sunat. 1000 kali sholat sunat. Kalau ahli ma'rifat, kalau dia sudah koneksi dirinya dengan kesejatian dirinya, maka itu setara dengan zikir alam semesta. Karena diri ini adalah miniatur daripada alam semesta. Itu sebabnya para imam-imam itu misalnya gini, siapa yang baca salawat ini setara dengan khatam ini sekian ribu kali gitu. Itu maksudnya kalau terjadi koneksi, kalau nggak koneksi nggak berlaku. Salawat Al-Fatih setara dengan dalail 6 kali. Kalau ente hadir Rasulullah SAW dalam diri. Ada kesadaran kita kepada Rasul baru setara dengan 6. Kalau nggak tetap aja dalail. Ya. Satu sholawat penuh kerinduan, ada orang 4.000 kali sholawat kepikiran restonya biar laku. Mana yang lebih tinggi? Satu sholawat meneteskan air mata karena rindu, lalu ada yang sholawat 10.000 tambah 1 supaya naik jabatan. Mana yang lebih afdal? Satu kan sholawat. Karena sholawat perindu ini thariqah ketiga. Kalau yang tadi dia sholawat supaya urusan duniawi, mohon maaf, level thariqat pertama pun gak masuk. Kelompok pertama, dia berharap masuk surga. Yang pertama, thariqat abidin. Kedua, dia berharap tenang. Dia berharap bahagia. Dia ingin jadi orang yang happy di dunia. Mencari ketenangan jiwa. Kalau kelompok yang ketiga, dia ingin ketemu sumber kebahagiaan dan membersamainya selama-lamanya. Beda toh? Beda nggak? Orang awam taunya bahagia itu di surga. Mereka lupa sumber surga itu siapa. Yang megang kunci surga siapa? Harusnya deketin yang megang kunci surga dong.
Kalau orangnya agak cerdas-cerdas sedikit gitu. Ya. Ya kan? Kenapa orang lomba-lomba jadi pejabat, para pengusaha ini? Karena di situ ada kunci-kunci kekayaan. Ya, ada juga tuh urusan begitu, urusan Jabarut dan Carut Marut itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyambung, connect? Kalau orang beribadah, berharap naik pangkat, berharap restonya, rumah makannya laku, ente jangankan thariqat ketiga, yang pertama aja gak masuk. Ini yang kemudian dikatakan oleh Imam Asy-Syadzili, itu sehina-hina hamba, itu sebenci-bencinya Allah itu orang. Kenapa? Dia gunakan amal-amal ukhrawi, amal-amal suci untuk hal yang rendah. Jadi kepada saudara-saudariku yang dulu pernah belajar dimanapun ya, belajar zikir supaya ini, itu namanya thariqat hikmah ad-daniyah, hikmah rendah. Kalau belajar hikmah itu hikmah al-aliyah, hikmah yang tinggi, yang disebut Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan al-hikmah, hikmah itu dalam bahasa lama itu disebut cinta kebijaksanaan, ya, atau boleh juga disebut kemakrifatan, yang ujungnya rasa kenal, rasa rindu, rasa cinta kepada sumber cinta itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal law wuzinat alaihi bi'amalil ammah ma wajadta indahu syai'ah. Kalau engkau timbang praktek amalnya atau pemahaman amaliyahnya si orang itu, yang pembual ilmu ma'rifat ini, engkau tidak akan dapatkan dia orang awam biasa, nggak ada ketemu. Apalagi para pesuluk, apalagi para mursyid, ya. وهذا أيها الفقير تجب عليك فرقته من عداوته لأنه عدو لله ولك. Maka wahai murid, wajib bagimu untuk menentukan sikap untuk berpisah jalan darinya, dari thariqah permusuhannya kepada Allah, karena sebenarnya dialah musuhnya Allah dan musuhmu, ya. Yuksi qalbaka bikalami. Apa indikatornya setelah dia pembual? Dia kalau ngomong hatimu tambah keras. Yuksi qalbak wa yasudduka 'anillahi bihalih. Ya, jalan sini ya. Masyiti. Yuksi qalbaka bikalamihi wa yasudduka 'anillahi bihalih. Jadi si orang ini kalamnya justru bikin engkau bukan malah tersentuh, tapi bikin bukan juga gemuruh, tambah keras. Wa yasudduka 'anillah bihalih. Hal dia membuat engkau tambah jauh dari Allah. Yang dari dulunya sholat, sekarang jadi nggak sholat lagi gitu. Dulunya kalau sholawat bisa nangis, sekarang jadi enggak, nangis norak enten gitu. Hati-hati. Tapi hati juga ada yang nyamar dengan itu. Ya sekarang nih thariqat penyamaran nih luar biasa dia. Yang nyamar jadi mursyid, yang nyamar. Tapi hati-hati juga. Ada yang nyamar jadi iblis, ini hati-hati juga. Iblis bisa nyamar jadi wali enggak? Kira-kira wali bisa nyamar jadi iblis enggak? Nah ini yang paling berbahaya. Ente ketipu, dikira yang nyamar jadi wali itu wali beneran, yang nyamar jadi iblis dikira
iblis beneran. Padahal dia lagi ya akhir zaman itu Dajjal itu disebut Dajjal, Dajjalin ada nanti 30 Dajjal. Mereka nyamar jadi wali karena kulluhum bahkan nyamar jadi rasul. Kulluhum ya'dai ar-risalah an-nubuwah. Dalam hadis Tirmizi mereka ini ngaku semuanya jadi nabi. Semuanya ngaku jadi rasul. Berarti di atasnya wali dong. Benar gak? Maksudnya apa ini? Wali syaitan nyamar jadi wali Allah. Itu akhir zaman. Berarti yang mau dicari yang mana nih? Berarti yang benar di mana nanti? Imam Mahdi udah jelas. Imam Mahdi udah jelas. Dianya ente yang nggak jelas. Ya. Ada wali beneran nyamar jadi orang, jadi wali setan itu nanti. Sebagaimana hebatnya wali syaitan nyamar jadi wali Allah, nanti juga dahsyat sekali wali syaitan, wali Allah nyamar jadi wali syaitan. Di situ orang tipu semua nanti. Illa man rahimahullah. Kecuali yang Allah rahmati. Wa hadza ashaddu darran 'alaika minasyaitan. Ini lebih berbahaya daripada syaitan jin. Wa hadza huwal muqawwal fihi syaitanut tariq. Inilah yang disebut syaitanut tariq. Setannya tarekat. Kalau boleh disebut setan tarekat itu apa? Setannya wali tarekat. Setannya wali-wali Allah. Jadi ngeri ya. Jadi wali-wali Allah ini ada setannya di situ. Karena ada wali yang nyamar di situ. Tajidhu idza arada ay yuhdithaka yubdi laka ahwala nafsihi wa annahu jala fi mayadinir rijal wa hasala ala maqamati ahli al-kamal wa anta idza ta'ammalta halahu wajadta iblis la yasluh lahu tilmidha. Ngeri. Apa kata dia? Wali yang nyamar jadi wali setan yang nyamar jadi wali Allah ini, kamu akan mendapatinya idza arada ay yuhditsaka atau yuhadditsaka, jika dia ingin berdialog berkomunikasi denganmu, yubdilaka ahwala nafsihi, dia akan menonjolkan ahwal dirinya bahwasannya dia ini jala fi mamayadinir rijal. Dia ini orang yang selalu lalang buana pada makomat para wali-wali Allah, disebut mayadinir rijal. Wa hasala ala maqamat ahlil kamal, dan dia mengaku-aku dirinya mendapatkan makom-makom yang sempurna. Wa anta idza ta'ammalta, jika engkau perhatikan hal dia, jangankan dirimu, iblis pun gak pantas jadi muridnya. Ini Al-Banani ini guru kita nama dia ini. Wa hadha ya akhi yajibu al-firaru minhu ala kulli man kana sadiqan ma'allah, lianna al-kalimata al-wahida minhu tarmil faqira ilal fayafi wal qifar. Wahai saudaraku, tadi pakai murid, sekarang pakai fakir. Nah, kalau udah paham dia panggil ya akhi. Bro gitu. Bro, hey sis, yajibul firar minhu. Menjauhlah engkau darinya, dan hukum menjauh darinya wajib. Kepada orang yang betul-betul ada sifat siddiq dalam dirinya terhadap Allah SWT. Kenapa? Satu kalimat saja muncul dari orang ini akan membuat si murid terlempar kepada fayafi wal kifar. Ini bahasa majazi. Fayafi wal kifar itu wilayah padang yang tandus. Jadi mahal la ma'afiha. Nggak ada kan di hasyiahnya ya? Sesuatu tempat yang tidak ada
airnya. Jadi fayafi wal kifar itu artinya sama. Cuma penggunaan yang beda. Maksudnya apa? Setiap kali murid dengar kalamnya bukan tambah sembuh, tapi justru bikin kolbunya tambah kering, tambah mati. Mati kolbunya. Nah, coba perhatiin. Kalau ketemu wali, kata orang wali nih, rasain aja pakai kolbu. Kolbunya tambah seger atau tambah hidup. Ya. Karena al-lisan ya, tarjuman wa fil fual. Lisan ini terjemahan makrifat yang ada di kolbu. Jadi kalau dia berbicara, kolbu kita tambah seger atau tambah hambar. Hati-hati ya. Jangan, bahkan saya banyak juga jumpa orang-orang yang diyakini wali, kalau ngomong tong kosong. Ya dai maqamat, ngaku-ngaku makom ini, makom itu. Kalau ngomong nggak ada makomatnya. Karena orang tuh nggak usah ngomong macam-macam, dia ngomong la ilaha illallah aja sudah kelihatan. Pemaknaan dia sederhananya, bismillah aja kelihatan. Menanggapi kejadian-kejadian pun udah kelihatan. Apalagi bicara-bicara yang lain. Waqad sammal haqqu subhanahu wa ta'ala mithla hadha syaitana. Allah sebut orang begini juga syaitan. Di Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 112 disebut syayatinal insi wal jin. Syaitan itu tidak hanya jin tapi juga manusia. Maka syaitan itu sifat, bukan sosok. Bukan zatnya, tapi ya semoga kita Allah jaga dari sifat-sifat syaitaniah. Syaitaniah ini iri, dengki, suka musuhan. Iri nggak sama temannya? Iri nggak sama kawannya? Iri nggak? Kalau iri, fa anta syaitan. Sombong nggak? Merasa lebih tinggi nggak dari kawannya, makomnya? Ada sedikit, nih duduk berdua nih merasa ilmunya lebih tinggi. Hei syaitan, Anda syaitan. Gampang tuh. Jadi salah satu hal yang mesti kita tobatkan itu merasa diri kita setara sama orang lain aja nggak boleh. Apalagi merasa lebih tinggi ilmunya. Kan antum lebih tahu diri antum sendiri kan. Bahwa maksiat kita, sombongnya kita, maksiat kolbu kita ini kemudian mungkin kalau orang tahu, orang nggak akan hormat sama kita. Seandainya aib ini dibuka, itu orang masih hormat sama kita. Sebagaimana kita, antum nih, kalau ngeliat ada pemaksiat itu menghina dia, kira-kira kalau dia tahu ente matanya jelalatan terus di dalam diam, di dalam kesunyian, lewat handphonenya kah, lewat TV kah, atau apakah? Itu kalau orang tahu aslinya gimana? Apa tuh wali cabul gitu. Digituin. Wah, katanya pesuluk, katanya orang torekot. Torekot apa lah itu? Torekot birahi. Boleh gitu ntar. Ya, jadi kita ini nggak usah kemudian nilai orang begitu. Cukup kita pandang aja diri kita sendiri, nggak usah kemudian menghukumi orang lain. Maka berhentilah jadi juri para wali, karena ente belum wali. Kayaknya itu wali deh gitu. Apalagi jadi juri surga neraka. Ya, berhentilah ya. Jadilah juri diri sendiri yang menyadari bahwa kita ini banyak kurangnya. Waqad sammal haqqa, lalu disebutkan sifatnya syaitan itu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan itu membisikkan dan disebut lafaznya yuhi. Syaitan baik jin dan manusia saling membisikkan, saling mewahyukan, saling nebar gosip. Dan hari ini cara menebar gosip lebih mudah atau lebih susah? Berarti syaitan hari ini bermain TikTok dan Instagram dan YouTube. Ini yang disebut oleh Isya Abdul Qadir
syaitannya manusia, syaitan bertubuh manusia lebih bahaya dari syaitan jin karena dia gaptek semua itu. Syaitannya jin nggak bisa main Instagram, nggak bisa main TikTok, ya nabok pala orang dia bisa, tapi kalau TikTok dia nggak bisa dia. Apa yang dia wahyukan? Zukhrufal qawli ghurura, hoax, kata-kata yang dibuat-buat. Ghurura, untuk apa? Untuk menipu, untuk memperdaya banyak orang. Ya, memang begitu ya. Ini Jam'iyah Thariqah lagi terjadi dualisme. Lebih senang melihat pertengkaran atau lebih senang melihat islah? Kalau ente syaitan senangnya melihat, wih seru, Habib Lusi versus Ahmad Khalwani. Jadi tiap hari itu memperhatiin pertengkarannya di mana. Ente wa syaitan wahid. Ya, ente dan syaitan sama aja. Kita tuh nangis lihat begitu. Sedih kita ngelihat begitu. Tapi karena sunnatullahnya emang umat ini berikhtilaf, kita nikmati aja. Maka berkali-kali kita sampaikan, persaudaraan kita berdasarkan iman. Gaul kita berdasarkan ilmu. Kenapa persaudaraan kita bukan berdasarkan ilmu? Kalau berdasarkan ilmu, nanti ente beda faham, mufaraqah, pesah. Tapi kalau berdasarkan iman, walaupun kurang-kurang ilmu dikit, kita masih saudara nggak? Tega nggak saudaranya dihina? Tega nggak saudaranya kemudian dipermalukan? Ya, kafa bil mar'i syarran ayyah kira akhah musliman. Hadis sahih Muslim itu. Cukuplah ciri-ciri orang berhati busuk, dia suka menghina saudaranya sama Muslim. Dan hari ini masalah nasab lah, masalah tarekat lah, sukanya menghina. Muncul Mama Gupron, ente hina juga. Emang yang gak terhina ente doang kayaknya ya. Yang aman dari urusan wali palsu dia doang. Selebihnya dia bisa komentari. Nggak tahu diri namanya tuh. Ya, kita harus tahu diri sama diri kita. Kita ini nggak lurus-lurus amat gitu. Tapi memang asik sih ngeliat orang tengkar tuh ya, bener nggak? Ya, karena ente syaitan jadi senang. Wal qaulul muzakhraf, kata-kata hoax, kata-kata yang dibuat-buat. Huwallazi zahiruhu suratul haq wa batinuhu batil. Yang zahirnya seakan-akan berasal dari Tuhan, tapi pada hakikatnya berasal dari syaitan. Nah itu wali syaitan nyamar jadi wali Allah. Hari ini banyak ya, dalam berbagai macam bentuk. Orang sebenarnya cinta dunia kok, cuma bawa-bawa baju agama. Orang sebenarnya ya hubbul jah kok, suka tuah, kemuliaan, haus kemuliaan, tapi ya pakai simbol-simbol wali. Pakai sorban, ya, pakai tasbih, pakai tongkat, pakai gamis, pakai sarung, itu simbol orang-orang soleh. Benar nggak? Kami karena ngerasa nggak pantas, maka kita cuma lakuin sekali seminggu aja Bu ya, pas maulid aja. Karena kita nggak merasa nggak pantas berpakaian seperti itu. Karena kita merasa nggak pantas, kita hanya natasyabbah bisalihin. Menyerupai orang soleh, karena biasa orang soleh itu pakai serban, ya, pakai gamis, rapi kemana-mana, pakai tasbih. Nah, kita nggak sanggup tiap hari begitu, karena kita tahu diri. Ya kalau yang sanggup, nah, tapi banyak yang pakai itu karena membangun branding. Padahal basicnya musisi, ya kan? Basicnya cuma artis, pakai pakaian wali songong. Kiai-kiai kita aja nggak berani pakai begitu terus-terusan. Sesekali aja. Ada kiai senior di Jawa Tengah, Gusmus, itu sesekali pakai
pakai serban dia. Ya. Boleh pakai serban tiap hari, tapi jangan membranding diri sebagai orang ulama. Tapi karena cinta pakaian Nabi, terus pakai serban tiap, nggak apa-apa juga. Teman kita dulu nyabit rumput ya, pakai sorban. Ya, ngasih makan ikan pakai sorbannya kayak kita lagi di Yaman itu. Di Yaman sampai sorban udah bulukan ya kan. Dia tahu lah itu. Dan itu bukan pakaian wali semua kan, serbannya ulama itu beda dengan serban orang awam. Beda kan ya? Beda pakaiannya. مثل كلام هذا الشخص الذي يتزي بزي الكمال وهو عن ذلك بمعزل. Perumpamaan orang ini yang berstyle performannya, gayanya, stylenya, brandingnya branding wali Allah, orang soleh, wa huwa an dzalika bimu'zal. Padahal dia jauh dari itu. Wali Allah itu nggak usah jauh-jauh. Wali Allah itu kekasih Allah. Kalau kekasih obrolannya apa? Allah, kekasihnya tentang kekasihnya siapa? Allah. Yang paling kasih kepada Allah siapa? Sayyidina Muhammad Rasulullah. Lalu para ahli silsilah. Dan puncaknya kalau di akhir zaman Imam Al-Mahdi, obrolannya itu aja. Maka mengkaji tentang generasi-generasi sufi, silsilah tarekat, para sahabat, tabi'in, para nabi, kisah-kisah mereka yang sahih, itu bagian daripada indikator orang ini cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi yang jadi buah bibir dia memang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul walaya, ma'rifatul nubuwah. Itu obrolan dia, nggak lebih, nggak keluar dari itu. Itu baru beneran, kalau nggak usah dia bergaya-gaya kayak wali lah ya. Falhadar al-hadar, hati-hatilah ya faqir min suhbatil ardhal alladzina radaw bil hayatid dunya. Hati-hatilah wahai murid daripada bersuhbah ya, berguru, bergaul dengan orang-orang yang hina. Siapa orang yang hina? Orang yang radaw bil hayatid dunya wa tma'annu biha wa hum 'anil akhirati ghafilun. Yang dia puas dengan hidup duniawi, merasa tenang dengan itu, cukup dengan itu dan melalaikan akhirat. Wala syakka anna man dallaka ala ghairillah huwa alladhi radhiya bid-dunya al-faniyah. Nah, jadi indikatornya tidaklah diragukan lagi, orang yang menunjukkan jalan kepadamu bukan kepada Allah, itulah orang yang ridho kepada ini. Sholawat diarahin ke jabatan, sholawat diarahin ke sembuh, sehat. Seandainya nih sholawatan ikut zikiran terus nggak sembuh-sembuh, masih sholawatan nggak? Ya, seandainya nih ditiup-tiup airnya sama Buya Aldomi, nggak sembuh-sembuh, masih ngaji nggak ke Buya Aldomi? Serius? Atau jangan-jangan ngomong ini, sepertinya Buya Aldomi ini kurang walinya nih. Yaudah tiupnya sendiri. Ya, minta tiupan air ke guru itu sebenarnya bukan untuk kesembuhan zahir, tapi menyembuhkan kolbu. Karena penyakit yang bahaya itu merasa sakit. Itu yang paling berat. Sakit-sakit aja, tapi merasa sakit itu bisa ditiup Buya sembuh ya. Ya apalah hubungannya tiup-tiupan itu sama badan sakit, kan nggak ada juga kan. Tapi karena dia meniup dengan nur yang Allah beri di kolbunya, maka ketika meminum, itu pun nur masuk juga ke kolbu kita. Ya itu rahasia tiup-tiupan itu. Oh, orang stoa nggak percaya Bu ya. Anak-anak muda hari ini yang udah nggak percaya yang gitu-gituan. Apa-apalah ya. Nanti Buya Hasan Basri dulu kan ketemu juga sama orang begitu. Giliran sakit Buya udah dokter, gue semua dokter nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ke dukun. Ya, padahal habis nantang dukun. Santet saya, nanti saya kasih alfat. Gaya bener ente. Nggak usah gitu-gitulah ya.
Di Quran itu disebutkan ada penyihir. Benar nggak? Dan disebutkan bahwa Harut Marut, dua malaikat, walaupun diperdebatkan statusnya ini, itu emang diperintahkan mengajarkan itu sebagai sebuah ilmu, cuma muridnya salah pakai. Bahwa ilmu itu betul-betul ada. Sayyidina Musa lawannya siapa? Penyihir ada kok. Dimainin matanya. Nabi Muhammad pernah disihir? Pernah disihir cuma nggak tembus. Hadis yang menyebutkan tembus itu hadisnya bermasalah itu. Matanya, walaupun sanadnya sahih. Ya. Masa Nabi Muhammad kena sihir kan? Ya. Arasnya tembus, masa kena jin, kan lucu itu. Lucu itu. Orang nggak ngerti hakikat Nabi itu, Nabi lagi sendiwara tuh. Ingin nunjukin bahwa emang ada sihir loh, gitu. Nabi itu pinter ngelakon juga. Nabi pinter action, Nabi itu. Aktor ulung beliau itu. Masih ingat Nabi itu pernah naruh batu di perutnya ya, terus diikat. Terus di hadis yang lain ngomong apa? Udah kalian makan minumlah. Kenapa? Sakani Rabbi ya wa at'amani. Yang ngasih makan minum aku Allah. Lah ngapain itu batu? Itu cuma bentuk empati beliau kepada gimmick aja tuh. Jadi Nabi itu sangat cerdas sekali. Sahabat nanya, ya Rasulullah, aina abi? Ayahku neraka apa surga? Karena beliau tembus ke alam surga dan neraka, beliau jawabnya apa? Ya neraka, maka jangan nanya masa depan. Takutnya dibukanya yang jelek. Terus Nabi kena keceplosan, Nabi mengkafarosnya dari kalamnya karena membuka sirrul rububiyah. Itu sir rububiyah itu. Maka belum mengkafaroh sendiri dengan mengatakan apa? Ayahku dan ayahmu, ayah di situ artinya paman, masuk neraka. Biar di kemudian, oh ayah nabinya masuk. Itu Nabi kan lagi acting tuh ya. Pinternya Rasulullah itu. Bukan Nabi bohong, enggak. Nabi itu pinter sekali menyamakan frekuensinya dengan orang yang di hadapannya. Enggak kayak kita moodnya kalau itu enggak senang, mukanya langsung enggak enak. Tersinggung, muka langsung begini. Pantesan ente enggak bisa jadi wali. Gaya-gaya sok wali lagi ya. Jadi wali murid aja ya. La syakka anna man dallaka ala ghairi huwa alladhi radiya bid-dunya al-faniyah hatta radiya an nafsi wa ja'ala yuhassin laka halahu wa yadulluka ala khususiyyatihi wa huwa minal khususiyyati khalin. Ya, omongannya selalu ya, ini hati-hati nih Buya, nanti kalau banyak yang talkin ke Buya nggak usah kemudian pasang status dekat mulut. Alhamdulillah tadi yang talkin sama kita Buya ada 1.000 orang, salah satunya gubernur. Itu kan sama kayak bikin status, cuma online, offline. Itu bagian dari ujub. Dan ujub itu tanda kebodohan. Tanda nggak ahli marifat. Loh kok jadi mursyid? Berarti kurang dididik bab itu oleh mursyid sebelumnya. Dia apa harus ketemu mursyid lagi? Kalau enggak ya Nabi Khidir turun tangan sama dia. Ya. Kalau Nabi Khidir turun tangan sudah selesai barang tuh ya. Jadi kita nih misalnya kalau antum jualan dunia boleh, alhamdulillah barangku baru diposting 1 jam sudah habis 1.000 pack gitu, boleh lah. Ini persoalan dunia apa akhirat? Bahkan dia tidak dunia bukan akhirat, dia urusan kita sama Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang terbaik? Yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, maka pasang statusnya ke Allah dong, lapornya ke Allah. Ya. Tapi kalau Buya nih kemudian lapor ke saya wajar. Ya. Tapi kalau obrolan sesama ini nih, sesama kawan nih,
Alhamdulillah, tadi ada 3 jenderal datang. Talqin sama aneh, ngambil torikot aneh. Terus kenapa? Kata Bang Do. Terus kenapa ya? Emang lebih tinggi jenderal daripada mursyid? Emang lebih hebat gubernur daripada mursyid? Sehingga spesial sekali kata gubernur disebut dalam ilmu zikir. Bukankah wala dzikrullahi akbar? Sungguh wala, bukan la, tapi wala. Sungguh zikrullah, sebutan Allah, talqin kepada Allah, ilmu ma'rifatullah, ahli zikir kepada Allah, itu satu include dengan tasrif-tasrifnya. Itu lebih besar. Wala dzikrullahi akbar. Jadi jangan masa kecil, mohon maaf kalau ketemu bupati kayak wali kota kayak gubernur, kalau disebut nama Allah mereka kecil. Maka mohon maaf, siapa yang mendengar kalam ini terus ente jadi gubernur, ente jadi bupati, jadi menteri, jadi apapun lah itu, jangan merasa besar, jangan bawa rasa pejabat kalau ketemu mursyid. Bawakan diri sebagai murid. Ini penting sekali ya. Oh, saya sudah dapat ijazah 10 tarekat. Ya sudah. Kalau emang ente udah merasa berijazah 10 tarekat, sono aja buka surau sendiri. Ya. Gak usah merasa itu. Kalau udah berhadapan mursyid kita, buang semua pakaian-pakaian itu. Jabatan-jabatan itu. Merasa itu buang. Oh, saya doktornya 3 kali. Urusannya apa? Ya. Ya. Saya pernah jadi anggota DPR 2 kali. Ya kan pernah. Kalaupun sekarang masih juga nggak masuk. Kan itu urusan dunia. Ketorikotan, kemursidan, talqin, zikir, suluk, itu urusannya akhirat. Oh, saya pimpinan di kantor, di kantor NTI ya. Kalau ini strukturnya sudah lain, ini lembaga-lembaga kerohanian. Ya. Ada yang nanya, emang ada wali kutub? Emang ada hierarki wali gaus, wali gosong gitu ya? Wali abdal, itu bukan sufi-sufi aja tuh. Astagfirullahaladzim. Di dalam mazhab fikih ada mujtahid mazhab, ada mufti biasa naik, mujtahid muqayyad, mujtahid mutlak. Ada 3 tingkatannya. Dalam ilmu hadis ada amirul mu'minin fil hadis. Ada beberapa istilah yang disepakati, ada yang tidak. Lalu yang disepakati yang paling oke al-hafiz di bawahnya. Antara itu ada 2 yang disepakati diperdebatkan, al-hakim sama al-mu'in. Di bawahnya apa lagi? Al-muhaddis. Di bawahnya apa lagi? Al-musnid. Di bawahnya lagi baru talibul hadis. Itu dalam ilmu hadis ada loh hierarkinya. Kenapa tidak boleh dalam ilmu tasawuf orang punya hierarki begitu? Ibnu Taimiyah gelarnya apa? Ngeri loh, Syekhul Islam. Ya. Padahal itu gelar makruh. Ulama kita awal-awal nggak suka gelar itu. Yang benar itu Syekhul Muslimin, bukan Syekhul Islam itu cuma Rasulullah. Syekhul tapi karena itu mengambil berkah dari Nabi, ya sudah dibiarin aja sampai hari ini. Zul Asfi, Syekhul Islam, Qaddasallahu sirrahu. Ngeri kali bu ya. Wala syakka anna man, lanjut ke belakangnya, bainahu wa bainaha ma bainas sama'i wal ard, ya, antara pengakuannya dengan realita dirinya antara langit dan sumur, bukan langit dan bumi, sama'i was sumur, antara langit dan wala ta'ba bima yajri ala lisanihi minal qalqala wat taqattaqah, ya. فإنها هو التصوير خذه الله به وجعله سبا في خذلان غيره وسيأخذ الله تعالى أخذا وبيلا. Gak usahlah ya kamu menghiraukan orang
Kamu terjebak dengan orang yang kalau ngomong ma'rifat itu Masya Allah fasih sekali. Sayyidi Syekh Al-Habib Al-Arif Billahi Ta'ala bin Qudus Sallallahu Zuraf. Gak usah lah. Kadang-kadang yang logat-logat Jawa, logat-logat Sunda itu lebih bermakrifat daripada kita yang sok-sok bermain kol-kolahan itu. Ya, kita jumpa ke orang Jawa ngomongnya medok, ngomong rifatnya dahsyat. Kita juga jumpa juga orang Sunda, orang Betawi, Z-nya jadi J, J-nya jadi Z. Tapi kalau ngomong ma'rifat, Masya Allah. Ya, kita ketemu juga, Al-Arif Billahi, Sayyidi Syekh Abdullah, Al-Qudub Astagfirullahaladzim. Malah bikin kita muntah dibaca begitu. Maka dia ngomong apa? Wala ta'ba bima yajri ala lisanihi minal qalqala wa taqtaqah. Jangan ketipu, jangan kemudian terbawa oleh orang yang sok-sok berfasih-fasih begitu. Ini kayaknya dia gregetan banget ya. Kita terlalu menghayati, jadi sorry ke bawah. Ya, aneh kalau baca kitab itu kan, kalau teorinya teori Ibn Arabi. Kalau di filsafat itu, filsafat sastra itu khilaimakhr, romantisisme, manhaj romantisisme namanya. Sehingga ketemulah rasa kita dan rasa dia. Kalau di Ghazali disebut epistemologi dzauqiyah, ruhiyah. Ketemu dulu rasa rohaninya, baru nyata sama rasanya. Jadi ngonyeknya tuh pahamnya tuh. Fa innama huwa tazwirun khadalahu Allah. Itu cuma tipuan aja. Itu namanya trust building, tahu? Dia sedang ingin membangun apa yang sedang dia ingin bangun? Ya, branding orang, ya. Mana ini tadi? Nggak turun lagi. Wa ja'alahu sababan fi khadlani ghairihi. Dia menjadikan kefasihannya ini untuk menghina orang lain. Dan dia nggak sadar itu istidraj, nanti Allah akan ambil dia langsung. Allah akan siksa dia langsung, hina. Itu istidrajnya, sa'khudhullahu akhdan wabila. Mengerikan ini. Jadi kalau ada orang menghina kita, ya, nggak usah dibalas. Karena si babul muslim, fusuk Buya ini masih muslim nggak? Anggap dia sesat nih. Sesat. Tapi mereka berniat nggak untuk sesat? Kan masih syahadat. Apakah orang yang sesat itu berniat sesat? Berarti dia sedang progres mencari kebenaran toh. Dicaci atau dibimbing? Ya bimbing lah Buya ini kalau berani. Kena jebak ente ya. Jadi kalau ada murid ngomong gini, jika guru saya masih sesuai dengan syariat, saya ikuti. Tapi jika guru saya sudah berbeda dengan syariat, saya akan meninggalkannya. Ini nggak salah nih ngomongnya. Iya, yang guru siapa? Ente apa dia? Yang tahu berkesesuaian dengan syariat tarekat hakikat itu guru apa kita? Imam Syafi'i dikira oleh putrinya Imam Ahmad Hanbal tidak sesuai dengan jalannya para wali Allah. Tapi ternyata apakah begitu maksud beliau? Kan tidak. Ternyata beliau tidur hanya baca satu ayat tapi muncul 70 ma'rifat hukum. Kalau ente tidur, kalau ente bangun, lumayan dengerin Buya Aldomi, Buya Asbi Ayunal, mana dalilnya? Kan lumayan dapat dalil 3. Kalau tidur, nggak ada. Kalau Imam Syafi'i tidur-tiduran, dia tidur-tiduran, ternyata Imam Syafi'i nggak tidur. Imam Syafi'i itu gelombang otaknya lebih cepat dari kita. Jadi kalau baca ayat, di sini proses untuk memaknainya itu cepat sekali. Dan orang kalau otaknya lagi jalan, dia bisa tidur nggak? Nggak bisa. Maka Imam Syafi'i itu jarang tidur malam. Kenapa? Setiap kali dia baca ayat, muncul ribuan makna di sini dan dia harus kemudian rapikan satu-satu. Sehingga Imam Syafi'i itu bisa menghitung titik ba
Apa kata dia? Ada sekian titik ba di dalam Al-Quran, dihitung ya. Jadi Imam Syafi'i itu rigid, otaknya rigid, lebih rigid dari as-sa'ati, pakar, orang yang pakar buat jam. Lebih rigid. Coba orang pakar jam suruh hafalin ba semua di Quran. Bisa nggak dijelasin? Dan Imam Syafi'i itu bisa ngomong ini, alif sekian ribu di Quran, lam sekian ribu di Quran, ba sekian, bisa. Itu nggak perlu mikir dia. Kalau ente langsung mendakat, langsung, aduh, aneh gagal langsung. Ya masuk RS jiwa, rumah sakit jiwa ntar kalau udah begitu. Waqad alimta ya faqir anna al-mudzakarata innama hiya fi syara'i. Ini kalimatnya penting ini, perhatiin ya. Syariat itu ini wilayah diskusi, bahsul masail. Bahsul masail muzakarah wilayahnya hukum syariat. Perhatiin ini ya. Maka jangan lagi undang orang bahsul masail bab thariqat. Ya. Wal kalam fil haqa'iq innama hiya tafannun. Kalau bicara bab tarekat, hakikat ma'rifat, jangan bicara bahsul masail. Itu tafannun, kedalaman rasa. Itu tafannun. Funun, zauq di situ ada. Adu rasa kita boleh. Ini ayat, ente jelasin. Berbagilah. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Asmar, Izzuddin bin Abdus Salam, Syazili. 3 imam ini masing-masing diminta menjelaskan bab yang sama dari Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Mulailah Al-Asmar menjelaskan, wah hadisnya keluar, istinbat hukumnya Masya Allah. Selesai. Semua orang takjub, tapi bingung. Kenapa? Kepalaku biasanya ngaji tasawuf itu tambah dingin, kok ini tambah panas. Ya, mikirin dalil dan nama-nama. Seperti kita kalau ngaji kitab tertentu itu ya. Terus pindah ke Imam Izzuddin. Masya Allah, kaedah-kaedah usul dia bawakan kepada tasawuf dan semua orang tercengang. Habis itu pulang-pulang bingung. Tadi apa ya? Saking hebatnya itu. Saking tingginya dia melangit. Tapi terakhir dimintalah Imam Syazili menjelaskan bab yang sama, kalimat yang sama. Mulailah beliau berkalam, baru bismillah orang sudah mulai matanya berlinang-linang. Mulai bab sholawat, sudah mulai rasa kerinduan. Mulai dia tumpahkan rasa kalimat yang ada di Risalah Qushairiyah. Dulu belum ada hikam zaman itu Bu ya. Hikam masih dalam kalam beliau. Kan hikam itu kan kesimpulan kalam Syazili, Mursi, lalu dirumuskan oleh Imam Ibnu Iskandari. Semua yang hadir, kecuali yang kalbunya keras, semuanya nangis. Semuanya tersentuh, minimal air matanya berkaca-kaca atau dadanya ya bergumur. Allahumma sholli ala sayyidina. Masih jauh kita Bu ya. Masih jauh kita. Jadi apa kata beliau? Bab syariat wilayahnya bahsul masail. Kalau ini kita sepakat dengan orang yang mengusulkan kalau jatman jangan bahsul masail, itu kita sepakat. Kita nggak sepakat, tengkar-tengkarnya itu nggak sepakat. Ya. Ini perhatiin, aneh pernah ngomong gini nggak dulu? Dulu kita belum baca kitab ini Bu ya, tapi ini hasil ya didikan guru, lalu kita patuh kepada guru, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Allah kasih hikmah, Allah kasih rasa, Allah kasih faham. Muncullah kalam dulu yang kemudian ditentang oleh banyak orang yang ternyata mereka merasa baca Alkitab, baca kitabnya ternyata ya itu aja. Kalimatnya apa? Li'anna syari'ata, kalau di sini dibalik, li'anna syari'ata aslun wal haqiqata far'un. Kalau di Zarruq dibalik kan? Jadi sebenarnya syariat hakikat itu terserah. Jika engkau sedang mengamalkan syariat, maka syariat saat itu menjadi furu'. Syariat menjadi furu', asalnya di hakikat. Kalau kita sedang bicara syariat hakikat, hakikatnya jadi furu'.
syariatnya jadi asal. Tapi yang ghalib, yang umum, syariat itu furu, hakikat itu asal. Ya. Dan asal dan furu ini nggak usah dipisah-pisah. Nggak ada furu tanpa asal, nggak ada asal tanpa furu. Gitu. Ini bukan asal furu dalam ilmu ushul fikih. Ini dalam bab tasawuf, ujung dan pangkal itu mesti ada dua-duanya. Faman tamassaka bil usul nala ghardahu minal haqiqah. Orang yang berpegang teguh dengan syariat pokok, dia akan sampai kepada hakikat. Ini salah paham. Inti benerin syariat aja. Benerin syariat itu dengan berhakikat. Dengan memahami seluk-beluk daripada amalan kita itu bermakrifat. Jadi kalau kita belajar kan syariat, tarekat, hakikat. Gitu ya. Ini perhatiin. Syariat ke hakikat itu jalannya disebut thariqah. Itu thariqah itu jalan apa? Jalan amal. Jalan amal. Tapi kalau jalan kepada ujung itu namanya jalan ma'rifat. Jalan mahabbah, jalan cinta. Wa allau istaqamu ala tariqati, seandainya mereka berjuang istiqamah atas tariqah, la asqainahum, kami akan limpahkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang melimpah. Maksudnya anugerah. Linaftinahum, agar menguji. Jadi kok kalau orang istiqamah itu dapat ujian lagi. Ujiannya apa? Apa ujian orang istiqomah? Kalau dikasih ilmu makrifat oleh Allah, ujiannya apa? Enggak mungkin. Orang istiqomah enggak ada sombong. Enggak. Dituduh gila, dituduh sesat, dituduh penyihir. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu linaftinahum. Kalau sombong apa udah lewat, enggak ada. Orang istiqomah itu sudah lewat penyakit-penyakit kolbu. Sudah nggak ada penyakit kolbunya, sudah. Dia istiqomah sudah ini. Fihi ya, linaftinahu fihi wa may yu'rid an dzikri rabbih naslukhu 'adzaban sa'ada. Siapa yang berpaling dari mengenal Allah, berzikir kepada Allah, kami akan jerumuskan dia, kami akan bukakan jalan bagi dia yang mengarah kepada azab yang sa'ada, ya, yang bertambah-tambah, ya. Fal'arad an syariah mujibun lil hirman, ya. Orang berpaling dari syariat, mengingkari syariat. Jadi syariat di sini zikri rabbih, zikir. Yang disebut syariat oleh kitab ini apa? Coba perhatiin, lebih banyak perintah zikir apa sholat? Benerin aja sholat ente. Lah benerin sholat itu pakai zikir. Zikir itu ilmunya di dalam ilmu fikih atau dalam tarekat? Serius nih, serius. Sholat, perintahnya di Quran 50-an. 55 kira-kira ya. Zikir itu ratusan, bahkan hampir 1000-an. Dengan kata eksplisit dan tidak eksplisit. Berarti lebih banyak daripada sholat? Lebih banyak dari sholat? Oke. Sholat itu tujuannya apa? Aqimis sholata. Dirikan sholat untuk. Berarti zikir di sini. Falirat ani syariah mujibul lil hirman. Berpaling dari syariat itu menyebabkan jauh. Wa ma yu'rid an dzikri rabbi. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka syariat yang dimaksud oleh beliau adalah berzikir. Maka dulu saya pernah jelaskan, tarekat itu juga syariat. Hakikat itu juga syariat. Ma'rifat itu juga syariat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah hakikat makna dari la ilaha, atau fa'lam, bacalah
La ilaha, tuh, bacalah itu tarekohnya. Mengetahui maknanya itu hakikat dan ma'rifatnya. Aduh, masih banyak Bio, udah jam 9. Bio mau rapat kan? Fatamassak ya fakir bil urwatil wuthqa allati hiya syariah. Maka berpegang teguhlah dengan syariah. Karena itu adalah al-mahajjatul bayda, ya. Itulah pegangan yang suluh, yang terang, ya. Ujah yang terang, allati la yadillu man salakaha, tidak akan tersesat siapa yang menempuhnya, wa kullu man lam yudzakkirka biha wa fiha fala ta'ba bih. Orang yang tidak mengingatkan engkau untuk berpegang dengan syariat, tidak usah hiraukan dia. Nah, maka kalau ketemu mau wali sufi ke, wali majdub ke, wali kejedot ke, wali malamatia ke, wali sufi, ataupun wali abal-abal, urusannya apa? Dia masih hormat sama syariat. Gitu ya. Tapi kalau udah ada omongan begini, ente itu udah wali, ngapain lagi sholat? Ente itu udah berguru sama wali, itu apa lagi sholat? Dari kalimat begitu, udah langsung berdiri aja. Cukup katakan, mungkin saya tidak memahami Anda, saya pergi aja dulu. Gak usah menghina dia, siapa tahu dia benar wali kan, wali setan. Kita nggak tahu dia sebenarnya. Wa ammal haqiqatu fa innaha idza tafajjarat yanabi'u qalbika fa innaha hiya tatlubu minka an tujniya ma 'indaha. Hakikat itu apa sesungguhnya jika terpancar, jadi apa yang disebut berhakikat? Terpancarnya mata air hikmah dari kolbumu tumpah ruah ke dalam kepada lisanmu. Ya. Tafajjarat yanabi'u qalbik fa innaha hiya tatlubu minka, ya. Dan ia menuntut kepadamu untuk tujniya ma indaha, untuk menahan menjaganya di sisimu. Fa idza tafajjarat minka dhuqta ladzataha wa 'alimta haqiqataha. Hakikat sebenarnya kalau dia sudah terpancar, sudah muncul, sudah terbit, dia ada kelezatannya. Rindu Nabi lezat nggak? Kalau terpancar itu nangis nggak? Jadi ciri-ciri dia terpancar dia mulai nangis. Maka tangisilah dirimu yang belum menangis itu. Jadi kita nggak sempat teriak lagi kalau nangis. Ya, karena kita bertanya terus, ini nangis yang mana nih? Ini nangis untuk status atau nangis untuk merindukan Sayyidina Muhammad SAW? Ya, jadi bunyi-bunyi hidungnya kemudian setan nggak mengganggu lagi. Nah itu kan setan bilang, wah kencengin lagi biar kedengeran main samping gitu. Dia nggak terganggu lagi. Dia asik, dia bahkan tidak mendengar lagi isak-isak tangisnya. Tapi kalau udah selesai, setan datang lagi. Selesai nangis, dia datang lagi. Jadi setan tuh gigih bener ya. Lebih gigih daripada dawami, yang namanya dawam. Dawam artinya apa? Senantiasa selalu. Always. Dzukta ladzataha. Jadi kalau sudah terpancar, terbit rasa rindu, kemakrifatan, lezatnya bukan main. Benar ya? Jadi lezat nggak manggil Rasulullah SAW? Selama ini sholawat nggak ada rasanya. Tapi kalau kita bawa kalbu ini, ada rasanya nggak? Ada rasanya. Cuma kalau rasanya diulang hambar. Kenapa? Dia minta dosis yang baru. Maka narkoba yang halal itu narkoba rindu kepada Rasulullah SAW. Dadah halal dia. Ya. Karena makrifat itu kalau dia segitu-gitu aja hambar. Nah kita ini mohon maaf, saya minta maaf, beberapa bulan ini saya jarang buka kajian-kajian serius. Jarang bawain hati, ceramah itu asal ngomong aja saya. Asal ngomong berdasarkan teks. Teks, terjemahin, saya lagi males bawain hati. Ya. Karena lagi seneng ngomongin filsafat sama ini Buya Mursal. Gaya-gayaan.
Nah, ini karena sudah dekat Rajab, sudah dekat lagi Ramadan. Gelisah juga kita kalau nggak dikeluarin gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah Rajab, maksudnya 27 Rajab ya. Selalu ngeles. Wa idza talabtaha wa 'alimta kalau engkau sudah tahu rasanya, baru engkau tahu hakikatnya. Itu yang disebut hakul yakin. Hakul yakin itu kita merasakan rasa yang sebenarnya itu. Maka hakul yakin itu bertingkat-tingkat ya. Sebanyak orang, sebanyak itu juga tingkatnya. Jadi kalau ada manusia ini merasakan keyakinan hakul yakin itu 10.000, berarti maqamat hakul yakin 10.000 tingkat. Ya. Karena masing-masing orang beda hakul yakinnya. Antum ini meyakini buya-buya ini mursyid, itu kayaknya juga nggak hakul yakin. Beneran. Paling baru ilmu yakin. Karena ngelihat, oh kayaknya dia bisa baca kitab, wajar sih jadi mursyid. Berarti hijab ente, mursyid itu bisa baca kitab. Loh aneh punya guru, beberapa guru mursyid gak bisa baca kitab yang zahir. Tapi kitab kolbu kita dibaca sama dia. Gimana dong? Oh kayaknya wali mursyid itu yang bisa baca hati itu. Yang baca hati itu cuma Allah. Guru kalau tidak diizinkan Allah nggak boleh baca isi hati. Walaupun kemudian ngintip-ngintip kita gitu. Kelihatan, cuma yang kelihatan itu sebenarnya diri kita sendiri. Gampang Bu ya. Kolbu itu mana kolbu gampang. Tinggal tahu tekniknya aja. Tapi untuk apa juga ngeliatin hati orang? Hati kita aja belum kita liatin semua. Ya masih banyak. Kolbu kita ini kan seperti rumah. Karena kolbul mu'min baitullah. Kolbul mu'min baitullah. Library kolbunya belum diisi. Sajadah kolbunya belum diisi dengan sujud. Mihrab kolbunya belum ada azannya, belum ada imamnya. Terus ente kalau mau fatwa, fatwa ke siapa? Imam mihrab kolbunya belum ada. Ya, kalau ada syaitan kan dilawannya pakai azan. Allahu Akbar, membesarkan Allah. Lah yang berteriak-teriak kolbu Allah di sini belum ada. Gimana cara mengusir syaitan dari kolbu? Maka jamaah pertama itu jamaah antajma' baina zahirika wa batinik. Jadi jamaah pertama itu bukan kita berjamaah keluar, itu zahir. Banyak kok yang sholat di masjid, pikirannya nggak berjamaah. Ayo, yang tadi sholat jamaah, pikirannya berjamaah nggak? Tadi yang sholat jamaah maghrib, pikirannya berjamaah nggak? Pikiran sama kolbunya berjamaah nggak? Ayo, jujur aja. Maka jamaah pertama itu di dalam diri kita. Antajma' baina zahirika wa batinik. Engkau jamakkan dirimu yang zahir, pikiranmu, dan dirimu yang batin, yaitu kolbumu. Itu jamaah pertama. Ya, tapi pahala 27 sih dapat pahala. Ente kan pemburu pahala. Jujur li katanya. Wa idza talabtaha min kharijin iftaqarta ila al-ma'arij wa lam taltazza biha. Jika engkau mencarinya dari luar, engkau memerlukan ma'arij, ya, tangga, cara, jalan, dan engkau tidak menikmatinya, tidak merasakannya. Ma'arij itu artinya analog biar. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana cara khusyuk? Khusyuk itu adalah dengan cara sholat di atas di atas batu, lalu merasakan semriwing angin, lalu gemercik air di pohon pret. Itu bukan khusyuk namanya, itu menikmati alam. Khusyuk itu sholat dengan mendengarkan suara air mengalir di sawah, di sungai, terus sholat di atas batu. Itu bukan khusyuk, itu namanya sholat batu. Sholat di atas, khusyuk itu di mana? Di kolbu.
Sebenarnya dulu sudah ada yang bagus Bu ya, yang buat training sholat khusyuk. Cuma dia kebablasan, adabnya nggak kepake. Dia langsung nulis buku tentang berguru langsung kepada Allah. Itu padahal kita sangat berharap sekali itu kebangkitan tasawuf dari dia salah satunya. Cuma sayang, kebablasan. Berarti dia nggak menghargai gurunya dong. Dan nggak menghargai Rasulullah SAW. Saya dengar juga ada budayawan senior ngomong begitu. Langsung saja kepada Allah. Lah, ya salam. Ya, dalam bab hakikat benar. Tapi hakikat tanpa adab makrifat itu batil. Itu sebabnya a'la turuq ilallah adabul ma'arif. Thariqat tertinggi kepada Allah ada adab kemakrifatan. Itu paling tinggi. Nah, adab kemakrifatan itu menghargai guru. Guru terbesar adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Buya nih walaupun nanti udah kasyaf Buya, ya sebut-sebut juga lah Rasulullah itu. Ya. Jangan langsung bilang aneh laduni langsung dari Allah. Yang memberitahu cara-cara laduni siapa? Kalau bukan guru, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن من تكلم بها كان في مقام عال أعطاه ذلك وأنت في مقام دان لم يؤتك ذلك. Ya, wal aqlu hakimun ala anna thimar as-sayfi la tuwakkal fi syita la tu'kal fi syita fama ashadda fasada man talaba syai'a qabla ibanih wa ma ahla talabu syai' fi mazannih fatafattan ya faqir wa azil dawkhata dimaghika حتى لا يفوتك شيء على أن الحقيقة هي تطلبك ولست أنت الطالب لها والشريعة أنت طالب لها ومن الفتور والحمق أن تعكس الحقائق فيصير الطالب مطلوبا والمطلوب طالبا. Paham nggak? Orang yang berakal, orang yang cerdas memahami buah yang belum matang janganlah dihidangkan, dipetik, kecuali diolah. Pisang kalau belum matang dipetik duluan mesti dijadiin apa? Keripik. Kalau nggak bisa bikin keripik, tunggulah dia sampai matang. Paham maksudnya? Jadi kalau belum matang di dalam ini gak usah lah gaya-gayaan. Ya. Jualan pisang mengkel itu laku gak? Jualan rendang yang rasanya belum beres, dagingnya belum kalau udah empuk itu ya. Itu kalau orang datang makan sekali, besok masih mau datang gak? Enggak. Jadi buya-buya ini punya rasa bertuhan, rasa rindu kepada Rasul, rasa koneksi dengan para aulia, itu yang dia ajarkan ngaji. Itu yang dia sajikan jadi makanan rohani antum. Ternyata yang dirasakan buya-buya ini, antum juga rasain. Itu yang kemudian bikin besok kangen lagi ke sini. Besok datang lagi, akhirnya hampir tiap hari jumpa buya lagi. Al-arwah jududun mujannadah. Nggak ada bosannya. Kenapa? Karena ada apa? Dia tidak bagi pemahaman akalnya, dia bagi rasa rindu kepada Allah. Itu yang mahal. Ya, itu yang mahal. Banyak orang pengen ngaji sini, tapi yang nekat datang ke sini kan nggak banyak. Ya, nggak tembus di sini ngaji kemana kan gitu. Kayak Pak Khudori ini berapa lama di ini? Ya, lama Pak ya? Ya, sampai masuk grup ya. Ya di sini tempat kita begini aja lah ya. Obrolannya sama Pak Is tuh.
Kalau ketemu guru itu nggak mesti foto-foto ya. Ketemu guru itu cukup jumpa, melihat dia di majelis, sudah cukup. Gak usah kemudian pasang status, lagi ngaji sama Buya Asfi. Soleh bener ente. Uhuy gitu, perkitiu gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Gak perlu lah begitu-gitu tuh ya. Akhir tahun ngaji. Itulah ria yang sebenarnya. Itu ria yang sebenarnya ya. Ya, sama dengan yang kita ceritain itu, lagi dengerin azan nih di Masjidil Haram, celah. Astagfirullah, itu namanya ujub. Itu namanya apa? Kita ngaji malam ini bukan menyambut malam tahun baru. Karena emang ini hari Selasa malam Rabu. Kebetulan ini akhir tahun dan awal tahun. Kebetulan. Yang mau pulang duluan, pulang aja lah. Betapa rusaknya orang, berapa parahnya orang yang meminta sesuatu sebelum, ya sama kalau buyanya belum ngasih zikir baru, gak usah diminta juga. Lanjut aja yang ada. Kalau kurikulum zikir itu kedisiplinannya nanti yang disiplin sekali setiap Ramadan. Tapi nanti kita akan ada suluk khalwati samani semalam atau 3 malam aja ya. Ada suluk-suluk, kita mempraktekkan apa yang guru-guru kita ajarkan dulu. Ya. Suluk Naqsyabandi itu kan juga minimal kan semalam atau 3 malam atau 7 atau 10. Yang afdolnya 40, bahkan afdolnya la haddalah, gak terbatas ya. Jadi kata beliau, pinter-pinterlah ya. Nasahtuka ilman bil hawa walladhi ara mukhalafati fakhtar nafsika ma yahlu wa ta'ammal ya faqir ahwal man salaf. Nah, kita paragraf terakhir ya. Tenang, sudah paragraf terakhir. Renungilah wahai murid ahwal man salaf. Kondisi rohani orang-orang terdahulu salaf. Jadi salaf itu bukan hanya milik salafi. Ahlus sunnah, sufiyah juga punya salaf ya. Faqad afsahal Qur'an. Quran telah menjelaskan dengan terang benderang an dzalik, mengenai hal itu, hatta qala ba'du sahabah fi ghayatil bayan. Sehingga beberapa sahabat menyebutkan satu slogan, hasbuna kitabullah. Itu sahabat yang ngomong adalah Sayyidina Umar. Cukuplah bagi kami Al-Quran. Tapi kalam ini kalam hakikat. Bukan kalam ma'rifat. Kalau Sayyidina Ali nggak gitu. Kalau bagi Sayyidina Ali ditunggu. Jadi Nabi mau ngumpulin orang, mau kasih wasiat. Kata Sayyidina Umar dan beberapa sahabat, cukuplah Rasulullah, engkau istirahat aja. Gak usah pusing-pusing mikirin kita, sudah ada Al-Quran. Maksud Sayyidina Umar benar gak? Gak mau mengganggu Nabi. Nabi sakit, jangan diganggu. Kan ada orang begitu ya. Tapi grup Sayyidina Ali enggak. Tunggu dulu. Kali Nabi ada sesuatu yang dikalamkan. Karena Sayyidina Ali ini cara pandangnya lain dengan Sayyidina Umar. Haus ilmu. Sedangkan Sayyidina Umar bab maslahat. Bagi dia, ente tega amat sih. Minta ilmu Nabi, Nabinya tersiksa, Nabinya kecapean gitu. Cuma bagi orang yang nggak paham cerita ini, kemudian menganggap Sayyidina Umar ini jahat. Atau menganggap Sayyidina Ali ini tega, gitu kan. Nah, kita nggak dua-duanya, kita menganggap ini sebagai peristiwa sejarah aja. Maka dibacakan ayat di sini, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikutin
kebanyakan orang, jadi maksudnya kamu ikut-ikutan dengan isu, ikut-ikutan orang lagi ngaji tasawuf gitu ya. Ntar ada masa tasawufnya dihina, ikut menghina. Coba lihat, sekarang para habaib dihina nggak? Dulu yang menghina habaib itu, mereka memuja habaib nggak? Bahkan jenderalnya itu, panglima yang menganggap nasab habaib itu putus, itu dulu orang yang mengancam orang yang nggak percaya habaib. Dan menganggap orang kalau nggak percaya habaib berarti dia anak zina, sebegitu ngomongnya. Atau waktu bikinnya bapaknya lupa gitu. Sampai dia ngomong itu. Sekarang dia meyakini dengan keras bahwa nasab habaib ini nggak benar. Jadi coba perhatiin. Jadi kita ini beragama jangan ikut-ikutan. Logis rame ikut-ikutan orang mencintai habaib, ikut habaib. Dulu ente mah Habib Umar, gila-gilaan, dikit-dikit pasang status Habib Umar, ya kan? Dikit-dikit berkata Habib Umar, sekarang mana? Malu ya? Kan begitu hari ini. Begitu nggak hari ini? Kan begitu orang hari ini kayaknya. Dulu dikit-dikit Habib Lutfi, Mursyid Habib Kiai. Sekarang orang malu nyebutnya apa? Pemalsu makom tuh. Padahal dia nggak ngerti-ngerti juga sebenarnya itu apa. Jadi karena dulu memujinya, mengikutinya ikut-ikutan, sekarang menghujatnya juga ikut-ikutan. Maka Nabi pernah mengatakan orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Karena orang masuk Islam berbondong-bondong, nanti keluar juga kenapa? Masuk Islam ikut-ikutan, nanti keluar juga ikut-ikutan. Tapi kalau nggak masuk Islamnya, hijrahnya bil imani wal ilm, dua tadi, ilmu dan iman. Mau orang ketarik apapun, dia tidak akan terjebak untuk menghina. Ya, kalaupun nanti antum nggak ngaji di ribat, nggak apa-apa. Kan kita nggak pernah ngelarang ngaji ke siapapun. Ya, di ribat itu selama ente masih ngaji, sama siapa aja boleh. Ngaji sama setan boleh nggak? Boleh nggak Bia? Tanya ke pakar dalil ya. Kalau Imam Bahauddin dia ngaji ke siapa aja, ketemu hewan dia ngaji sama hewan. Bukan berarti dia kemudian bikin majelis sama hewan, bukan. Dia kalau ngeliat hewan itu dia belajar cara hewan itu hidup. Lalu dia ambil hikmah. Maka dia mengatakan aku berguru kepada guguk, kepada kambing, beliau berguru. Kambing itu baru lahir bisa langsung berdiri nggak? Ada nggak di sini yang pas lahir langsung berdiri? Nggak ada ya? Kalau ya saya langsung cium tangan dan kakinya. Jangan-jangan Bu ya, dia wali. Tapi saya nggak tahu dia wali Allah apa wali setan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka sabillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, bukan dari Allah, dari jalan Allah. Berarti urusan jalan metode. Maka carilah jalan kepada Allah dua tadi. Jalan iman, jalan ilmu. Itu yang nuntun. Iman ilmu itu bersemayamnya di kolbu. Sekali dia masuk, dia nggak pernah keluar. Tapi kalau ngikut-ngikut, dia cuma masuk sampai ke sini. Dan ini dia tergantung input yang didapat oleh mata, pandangan, dan telinga. Kalau yang dia lihat tiap hari di TikTok, di YouTube, di Instagramnya, orang menghujat si A, dia ikut-ikut nanti menghujat si A. Kalau perlu mengatakan, saya berlepas diri daripada guru saya. Nah bisa begitu nanti itu ya. Itu level-levelnya nanti sudah begitu. Nah sudah banyak ya, yang berlepas diri dari Abah Lutfi itu udah banyak. Yang berlepas diri dari Kiai Fulan, Syekh Fulan, Mursyid Fulan. Kalau ente mau berlepas diri nggak usah kali pasang status. Iya, udah nggak usah ngaji aja, nggak usah kemudian bikin-bikin di Facebook, bikin-bikin di Instagram. Itu riya namanya. Takut dicaci orang karena masih disebut muridnya Fulan. Ya. Jadi kalau jumpa sama Bu Yaldom ini ditulis,
Alhamdulillah jumpa dengan Beliau Aldomi setelah 3 tahun gak jumpa. Ingin ngasih tahu, aneh udah gak ngaji lagi sama dia. Hati-hati begitu tuh. Hati-hati ya. Jadi dalam kita bikin status tuh baca auzubillah dulu lah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Oh gak jadi dia posting. Karena ada ingin riya kepada orang nunjukin sesuatu. Kalau mau beramal, beramallah karena Allah. Ya malulillah. Beramal itu karena ingin dilihat Allah. Allah pernah tidur nggak? Sehingga kita perlu pasang status ke makhluk. Perlu nggak kita caper ke makhluk? Padahal Allah selalu melihat. Coba ini kalau lagi tidur bisa buka status orang nggak? Ini WA-an aja Buya Aldomi kalau nggak lagi buka nggak buka kan? Padahal lagi ngaji. Tapi kalau sama Allah, Allah selalu buka nggak pandangannya? Setiap orang berbuat baik langsung dipandang baik nggak oleh Allah? Terus kenapa harus cari perhatian orang lain lagi? Kalau ente udah ketemu guru yang baru, udah berguru aja, diam-diam aja. Karena Allah pasti tahu. Nggak usah juga kasih tahu orang lain. Kecuali sedang membangun tadi, personal building. Personal branding. Branding apa ya? Buya nge-brand apa nih? Orang Perti, kopiahnya Gus Durian. Gak jelas ya. Kadzalika anta ayyuhal faqir in anta akhasta bihadhihi nasihah. Wahai murid yang fakir, ya, jika engkau mengambil nasihat ini, aminta minal fadhiha. Engkau telah aman dari kehinaan. Ya. Wa illa falisanul malam aqama 'alaika hujjatul kalam. Wa hadha ma wajaba bihi al-i'lam wassalam. Bahasanya. Kalau nggak mau ya sudah, lisan celah mungkin lebih pas untukmu. Jika engkau diingatkan dengan sepedes itu kata-kataku, kata beliau Al-Banani. Coba bayangkan saya ngomong tadi itu udah pedes loh ya. Coba kalau asli orangnya ngomong itu, kayaknya ngenyeknya lebih dahsyat itu. Ya. Kayaknya nyinggungnya lebih dahsyat itu. Kalimat yang paling parah tadi itu, jangankan ente, iblis pun gak pantas jadi muridnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kadang-kadang saya juga mikir gitu. Jangankan kalian, jangan-jangan iblis pun gak pantas bersahabat sama kita ini ya. Saking busuknya hati kita ini Bu ya. Makanya perkataan Syekh Abdul Qadir yang dibaca di Nafahat kemarin di Saman itu perlu sekali diulang-ulang. Ya. Bahwa tugas guru itu bukan membawa orang untuk mengagumi persona dirinya. Tapi tugas guru itu mengantarkan murid supaya terkagum kepada personanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kami minta ampun kepada Allah jika terbersit atau ada kekeliruan dalam mengajar, membimbing, mentalkin. Hanya Allah yang maha sempurna, sedangkan kami hanya alat-alatnya ya. Semoga Allah Ta'ala ridhoi jalan kita semua. Allahumma inna nas'aluka syauq ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhak. Ya Allah, hati kami yang keras ini mohon dilembutkan ya Allah. Dilembutkan dengan rindu kepada kekasih Engkau Rasulullah. Dilembutkan dengan rindu kepada Engkau pemilik sorga dan neraka. Ya Allah, tiadalah kami takut neraka kecuali karena ada kemurkaan Engkau pada neraka. Tiadalah kami harap surga kecuali karena di surga kami jumpa kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Dan tiadalah kami merindukan Sayyidina Muhammad SAW kecuali karena ialah menghantarkan kami untuk merindukan Engkau, untuk memandang Engkau, untuk jumpa dengan Engkau. Allahumma ya Allah, tahir qulubana amma siwak. Ya Allah, izinkan hati kami, diri kami Engkau bersihkan dari hijab-hijab selain Engkau. Jika Engkau tetap menghijab kami, fa ahjibna ya Allah bil hijab al-akram al-a'zam ala wa huwa Sayyidina Muhammad SAW. Seandainya Engkau tetap menghijab kami, ya Allah, hijabkanlah kami dengan hijab cahayamu, yaitu hijab nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hijabnya justru mendekatkan kepada Engkau, yang ketika tirainya malah membukakan pandangan kami kepada hakikat sebenarnya. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami,
Hati ini selalu berubah ya Allah. Kadang dia emosi, kadang dia sabar. Kadang dia marah, kadang dia legowo. Kadang dia berbaik sangka, kadang dia berburuk sangka. Kadang dia sombong, kadang dia rendah hati. Ampunkan segala dinamika hati kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Penyakit sombong, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit lalai, penyakit ria, penyakit ujub, penyakit-penyakit kolbu lainnya yang kami sadari atau kami tidak sadari. Ya Allah, bihaqqi tabibil qulub, Sayyidina Muhammad SAW, fashfi qulubana. Ya Allah, dengan kemuliaan sang penyembuh, sang penawar kolbu, Sayyidina Muhammad SAW, mohon ya Allah turunkan kesembuhan pada kolbu kami. Turunkan juga kesembuhan pada jasad kami. Kuatkan guru-guru kami. Kuatkan jiwa guru-guru kami. Kuatkan hati guru-guru kami. Sehingga mereka tambah kuat menghadapi semua ujian-ujian Engkau. Begitu juga ya Allah, limpahkan kekuatan kolbu mereka mengalir pada kolbu kami. Sehingga kami juga sangat kuat untuk menghadapi semua pancaroba dunia ini. Allahumma ya Allah ya Rabbas samawati wal ard, ya Rabbas samawati wal ard, ya muqallibal laili wan nahar, ya musarrifal laili wan nahar, ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang menggantikan siang dan malam, yang dengan mudah menciptakan yang tiada menjadi ada. Ya Allah, begitu sulit bagi kami mengadakan rasa rindu, rasa cinta kepada Engkau. Ya Allah, dengan jabarmu ya Allah, ciptakanlah, munculkanlah, terbitkanlah ya Allah, ya Qadir, ya Qadir, ya Qadir yang Maha Kuasa, rasa rindu, kemakrifatan di dalam diri kami kepada Engkau. Sehingga ya Allah, na'budaka ka'annana narak, sehingga izinkan kami ya Allah menyembah Engkau seakan-akan memandang Engkau. Jika tidak ya Allah, berikan kami merasa dipandang oleh Engkau. Ya Allahumma ya Allah, siapalah kami sehingga layak memandangmu? Siapalah kami sehingga layak dipandang olehmu? Allahumma ya Allah, fa'zan lana ya Rabbana an nadkhula hadrataka wa hadrata al-Muhammadiyah al-Ahmadiyah. Ya Allah, meskipun kami tidak layak ya Allah, mohon pantaskan kami menapaki hadrah Muhammadiyah, sehingga kami hadir dan layak dipandang di hadiratmu, sehingga kami disebut-sebut orang yang mendapat syafaat baginda Rasulmu. Terakhir ya Allah, sebagaimana Engkau tetapkan ya Allah, nama kami ada di pintu-pintu neraka, nama kami juga ada di pintu-pintu surga. Ya Allah, dengan rahmanmu, rahimmu yang luas ya Allah, hapuslah nama kami di pintu neraka dan kekalkan nama kami di pintu-pintu surga. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hasibna hisaba yasira, ya Sayyidana ya Rasulullah, ishfa' lana wa li ahlina wa li azwajina wa zurriyatina wa lil hadirin wal hadirat wa li jami'il muridin wal muridat wa li jami'il mustami'in wal mustami'at wa li jami' ibadika salihin bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الفاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جميع حروف القرآن وبحق الصلاة على من أنزل عليه القرآن وبحق الباب إليك وبحق الحجاب العظم سيدنا محمد وبحق الأب الأكبر الأب الأعظم سيد الوجود سيد الكونين جد الحسنين وبحق أسمائك العظام وصفاتك العلية فاستجب دعواتنا وارفع درجاتنا وارفع عنا الحجب وأقربنا إليك واجذبنا إليك بلطفك وبرحمتك يا أرحم الراحمين واختمنا بحسن الختام آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله.